Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdul Robi, mahasiswa STEM Bulatan semester 3. Baiklah, saya akan sedikit membahas mengenai tentang memori dan ingatan. Mari sama-sama kita simak pembahasannya berikut ini. Yang pertama itu ada definisi memori. Secara keseluruhan psikolog mendefinisikan memori sebagai proses pengodean atau menyimpan dan penarikan kembali informasi yang mewakili proses yang berbeda-beda. Ada 3 unsur dalam perbuatan ingatan, yaitu yang pertama menerima kesan-kesan, yang kedua menyimpan, dan yang ketiga memproduksikan. Dengan adanya kemampuan untuk mengingat pada manusia, berarti ada suatu indikasi bahwa manusia mampu untuk menyimpan dan mengingat. Yang kedua ada jenis-jenis memori. Memori sensori. Yang pertama memori sensori. Kilatan petir, suara gesekan dahan, dan tusukan peniti semuanya mewakili stimulasi dalam durasi yang sangat singkat, namun mereka dapat memberikan informasi yang penting sehingga diperlukan respon stimulus seperti pada awalnya dan secara singkat disimpan di dalam memori sensori tersebut, yaitu tempat penyimpanan pertama dari informasi yang disampaikan di dunia kepada kita. Yang kedua itu ada memori jangka pendek. Memori jangka pendek adalah memori yang disimpan di mana informasi untuk pertama kalinya memiliki arti meskipun panjang maksimum dari penyimpanan di sedikit relatif, yaitu singkat. Dan Hamilton 2007. Jumlah spesifikasi dari informasi yang dapat disimpan dalam memori jangka pendek telah diidentifikasikan sebanyak 7 item atau bongkahan informasi dengan berbagai variasi hingga 2 bongkahan informasi lebih sedikit ataupun lebih banyak. Yang ketiga ada memori kerja. Memori kerja adalah perangkat penyimpanan memori yang aktif dan bersifat sementara. Secara aktif memanipulasi dan mengulang informasi memori kerja di pandangan, yaitu memiliki proses eksekutif dan mengikut inisikan 3, yaitu sistem penyimpanan dan pengulangan yang berbeda-beda, yaitu penyimpanan visual dan penyimpanan verbal dan episodic buffer. Yang ketiga, ada tahap penyimpanan memori. Menurut Janssens 2022, terdapat 3 proses kognitif dalam memori, yaitu yang pertama penyediaan atau encoding atau execution adalah pemasukan atau penyediaan pesan dalam ingatan. Ada 3, yaitu penyediaan akustik dan penyediaan visual dan penyediaan makna. Sedangkan penyimpanan yaitu penyimpanan atau storage atau pemanggilan atau retrieval. Yang keempat, penyebab lupa. Apa sih penyebab lupa itu? Lupa adalah bilangannya informasi yang telah disimpan di dalam memori jangka panjang, yaitu beberapa proses bertanggung jawab atas kegagalan memori atau disebut lupa, atau pembusukan interferensi lupa karena petanda konsolidasi dan pencampuran. Yang pertama yaitu pembusukan, yaitu hilangnya informasi karena tidak digunakan penjelasan untuk fenomena lupa, yaitu berasumsi bahwa jejak memori perubahan fisik yang terjadi di otak kita baru dipelajari. Yang kedua, interferensi. Di dalam memori menambung ingatan dari informasi yang lain. Yang ketiga, ketergantungan pada pertanda, yaitu lupa yang terjadi ketika tidak cukup tanda penarikan informasi di dalam memori. Yang keempat ada konsolidasi, yaitu lupa yang terjadi karena kerusakan atau deteriorasi psikologis. Yang kelima ada kerusakan atau kerusakan fungsi pada memori. Lupa adalah peristiwa dapat memproduksikan dengan tahapan tanggapan kita sedangkan kita ingin sehat. Yang pertama ada amnesia, adalah peristiwa yang tidak dapat memproduksi tanggapan
kita karena tidak sehat. Yang kedua ada paramnesia, adalah amnesia yang tidak begitu jauh dari ingatannya, yang masih berada di samping ingatan kita, masih kita dapat kita ingat. Yang ketiga ada anthroplex, adalah amnesia yang juga peristiwa yang terlupakan. Yang keempat ada retrograde, adalah amnesia yang mundur, artinya ia bukan hanya lupa kepada apa yang terjadi. Dan terakhir ada paralysis, adalah peristiwa yang seseorang tidak mengenal dirinya. Dan deroges adalah suatu peristiwa seseorang merasa asing di dalam alamnya yang real. Cara penyidikan ingatan, metode-metode mengingat kembali, mengambil bentuk subjek, disuruh mempelajari materi secara yang dipelajari. Yang kelima ada cara mengurangi lupa, overlearning, atau belajar lebih, merupakan upaya belajar yang dilakukan individu melebihi batas penguasaan dasar atas materinya yang tertentu. Yang pertama ada ekstra, yaitu study time, tambahan waktu belajar, merupakan upaya individu dalam menambah waktu belajar yang dimiliki agar belajar menjadi efektif. Dan Meinong-Davids, yaitu merupakan alat pengait mental yang berfungsi untuk memasukkan segala informasi ke dalam sistem memori. Contoh, ada orang-orang yang memiliki ingatan khusus. Yang pertama itu ada Stephen Blackroth, yaitu seniman Belanda ini bisa menggambarkan sketsa kota yang telah dia kunjunginya dengan luar dan bisa rinci dan menarik. Yang kedua ada Rabbit's Assault, yaitu mampu mengingat isi novel kata per kata. Yang ketiga ada Jill Page, yaitu warga negara Amerika Serikat yang mengingat kehidupan di otak dia seperti memori video lah, misalnya otak tersebut, yaitu misalnya korban kecelakaan, dia bisa mengingat itu. Dan apa sih memori ingatan itu? Memori adalah kemampuan mengambil informasi yang menyimpan dan mengingatnya di lain waktu. Dan memori juga sebagai retensi penyimpanan. Begitu saja hasil pembahasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.